Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 8 November 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Di FTK edisi terakhir tidak terlalu banyak, hanya ada sekitar 6 saham ya. Ya, 6 saham. Ya, itulah yang akan kita bahas di FTalk malam ini karena itu yang ada di kolom komentar, ya itulah yang dibahas. Jadi silahkan apabila Anda ingin banyak melihat saham dibahas di FTalk selanjutnya, isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di FTalk berikutnya. Oke, sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan atau mendapatkan manfaat dari FTalk ini, dukung kami dengan klik like. Kita langsung masuk ke pembahasan ISG. Seperti biasa, hari ini ISG masih turun ya, masih melanjutkan koreksi setelah mencapai target pullback di EMA 60. Penurunan hari ini sempat turun di 6760-an, yang mana itu adalah area gap. Sebenarnya gapnya ada di 6750 ya. Ya, ini masih memungkinkan untuk melanjutkan koreksi di minggu ini setelah target pullbacknya tercapai dalam 2 hari perdagangan di awal pekan kemarin. Jadi sementara ini sama dengan Stockholm ya, masih belum perlu kita update lagi. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Oke, apakah emiten aman punya fundamental bagus dan layak untuk investasi? Jika layak, apakah saat ini, hari ini 7 November kemarin ya, close di 139, sudah waktunya akumulasi? Terima kasih, semoga Pak Yef dan tim advisor sehat selalu, terima kasih. Aman. Oke, saham ini sempat jatuh ya, ini relatif tidak terlalu liquid ya saham ini sebelumnya. Kemudian ya ini rally turun di 2023, jadi bulan Maret ya sempat naik cukup bagus, kemudian ternyata drop. Nah, ini adalah karakteristik dari saham ini, yang mana kalau Anda cermati, ini kita buka di time frame yang jangka panjang ya, dimana ini adalah sebuah penurunan yang mungkin terjadi di ya saham-saham yang mungkin tidak terlalu liquid dan sebagainya, sangat mudah untuk dibuat naik dan turun ya, seperti itu. Yang mana kalau kita invest ya pastikan kita harus mengantongi dengan fundamental yang tepat gitu ya. Artinya kalau turun pun fundamental masih bagus ya oke aja gitu ya, malah justru nambah posisi. Namun ini ya cukup sakit juga kalau belinya di 700-an ini ya, karena sekarang ini harganya di 130 ya, penutupan hari ini tanggal 8 ya, tanggal 8 ini kan pertanyaan tanggal 7. Nah, pertanyaannya adalah ya, apakah saham ini di harga saat ini di 130-an lah ya, karena pertanyaan pas di 139, sekarang 130, lebih rendah ya. Ini apakah layak untuk invest atau tidak, untuk akumulasi bagaimana gitu ya. Kalau kita cermati dari pertumbuhan ya, dimana sebenarnya kalau kita lihat kenaikan di 2022 ya, kita balik ke harga 2022, 2021 itu tidak mencerminkan kinerja yang bagus. Artinya ini saham ini dalam tanda kutip, mohon maaf ya, digoreng di 2021 ya, yang mana ketika itu fundamentalnya di 2020, di 2019 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan di sini laba bersihnya turun, ini sebelum pandemi ya, itu turun sampai dengan 81% ya. Di 2020 membaik dan 2021 membaik, namun memang belum bisa menyamai kinerja sebelumnya. Nah, tercermin di sini ya, dimana ini cukup jauh dari 2018 yaitu peak performance dari aman. Kemudian di 2022 itu mulai membaik ya, dimana di sini kalau kita perhatikan revenue-nya itu sempat jatuh di bawah 100 miliar gitu ya, dan kembali di 2022 kemarin, tahun kemarin itu kembali di 130-an, artinya mendekati tahun 2018 peak performance-nya. Nah, kebetulan di 2022 itu adalah puncak kenaikan. Ya, puncak kenaikan ya. Sebenarnya puncaknya di awal tahun 2023. Nah, setelah itu drop. Nah, turunnya harga saham seperti ini diasumsikan adalah kinerja selanjutnya atau kinerja masa depannya akan turun. Nah, apakah di 2023
karena turunnya di 2023, apakah kinerjanya itu mencerminkan penurunan harga sahamnya atau tidak? Ini pertanyaannya ya. Nah, kita kembali ke fundamentalnya. Kalau kita lihat di 2023 ini sementara ini yang sudah rilis adalah kuartal 1 dan kuartal 2 ya. Silahkan dicek di IDX udah rilis atau belum yang kuartal 3. Tapi kita hanya akan bahas yang ada di TradingView ya. Jadi sementara ini pertumbuhannya cukup signifikan ya. Bahkan ini diasumsikan, proyeksikan revenue-nya di angka 160 miliar. Itu artinya lebih tinggi dari 2018 gitu ya. Kemudian di laba bersihnya juga bisa dikatakan ini cukup signifikan ya. Proyeksinya di 58 gitu ya. Artinya ini akan menjadi kinerja yang mendekati 2018 gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, artinya secara pertumbuhan harusnya ini bagus karena dia sudah mulai pulih sampai dengan saat ini hingga 2023 ini setidaknya, dan kembali, dan harga sahamnya justru ini sedang turun dan jatuh ya. Menurut saya ini adalah ya layak invest karena sebenarnya penurunan yang terjadi itu sudah lewat dan sekarang ini mulai pulih gitu ya. Ini perlu kita perhatikan juga kuartal 3 ini ya kemungkinan besar ini juga akan maju ke pertumbuhan ya. Kemudian untuk secara profitabilitas ini juga lumayan bagus ya, meskipun memang kemungkinan ini ada pendapatan di luar operasionalnya, tapi secara operasional pun operasional marginnya cukup tebal gitu ya, di angka 40-an nih terakhir ya. Jadi bisa dikatakan ini cukup bagus secara bisnis ya, profitabilitasnya cukup bagus. Memang mungkin tidak terlalu besar ya, cuma ratusan miliar gitu ya, nggak sampai 1T dan sebagainya. Mungkin itulah yang menyebabkan volatilitas harganya, volatilitas fundamental juga gitu ya. Jadi Anda kalau masuk di saham small cap seperti Aman ini tentunya ya maksimal itu kalau di kita ya paling 5 PV-an ya maksimal itu ya. Jadi nggak bisa masuk terlalu besar ya, karena resikonya adalah volatilitasnya. Ini market cap-nya cuma 490, nggak ada setengah T gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan ini perlu ya, bisa dikatakan pengalokasian yang tepat. Dia bisa naik sangat besar, turunnya juga bisa sangat besar karena lagi-lagi ya efek goreng-menggoreng itu tadi gitu ya. Nah, hati-hati karena ya saham ini lagi-lagi juga punya historis yang tidak stabil. Tapi sekarang ini sampai dengan 2023 ini saya lihat penurunan harga sahamnya ini tidak mencerminkan fundamental yang tumbuh ya. Seperti itu. Jadi itu mungkin bisa menjadi sebuah peluang ya. Ingat ya, resikonya itu adalah ini market cap-nya kecil dan bisa digoreng-goreng, goreng naik dan goreng turun itu ya suka-suka market price-nya ya. Ya, oke. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, Assalamualaikum Pak Yap. Waalaikumsalam. Apakah HICE menarik untuk trading jangka pendek di harga sekarang? Berapa potensi naik dan turunnya? Untuk trading ya. Nah, HICE sendiri kita punya target turun itu 2 ya, di 240, kedua adalah di 210. Apakah ini menarik atau tidak? Kita perlu melihat risk reward-nya. Nah, ini ya. Kita perlu melihat risk reward-nya. Kalau kita lihat sekarang ini potensi kenaikannya tentu saja ke resist dekat dengan MA60 di 270 itu sekitar 16%, sedangkan risk-nya itu 10%. Jadi bagusnya kalau dia turun ke lower shadow ini mungkin akan lebih menarik ya. Nah, ini ya di 220 ini paling tidak kalau kita akan melakukan bottom fishing di area sini kalau mau loh ya. Gitu kalau mau, karena dia mungkin saja masih turun ke target kedua ini ya sebelum dia naik untuk rebound. Sementara ini mungkin ya risknya masih cukup besar untuk kita ambil ya, karena 10% di atas toleransi kami di PTR gitu ya. Seperti itu. Pak, mohon pencerahan, apakah saat IHSG turun seperti sekarang ini trading jadi sulit? Ya tergantung Anda ya. Tidak ada korelasinya, kita market bagus, market jelek, artinya market bearish, market bullish, tetap akan ada saham yang naik dan turun kan. Ya kalau marketnya turun kita cari saham yang naik, kalau marketnya naik kita cari saham yang naiknya lebih tinggi dari IHSG gitu kan. Itu jadi nggak ada korelasi. Kalau ada korelasinya di sini ya kinerja kita nggak akan seperti ini kok ya. Trading kita nggak akan seperti ini hasilnya gitu ya. Lihat ya, dari 2017 gitu ya,
IHSG itu cuma naik 10%, sedangkan kinerja kita bisa 146% pertumbuhan portofolio kita. Jadi porto kita itu dari 2017 ketika PTR itu rilis itu naik 146%, ya. Sedangkan IHSG cuma naik 10%. Ya, Anda lihat ini ketika IHSG drop di 2020 bulan Maret, bulan 3, lihat ya PTR juga turun, ya, tapi tidak sesignifikan IHSG. Artinya ini ya terpengaruh, namun tergantung sekali lagi ya, habis itu kita bagaimana. Yang jelas dalam jangka panjang kita seperti ini kinerjanya, artinya tidak ada hubungan yang kuat gitu ya. Di sini berarti tetap ada saham yang berpotensi naik. Ini kita ambil contoh ya. Di bulan November ini, sebentar. Kita tadi ada datanya, karena setiap sore pasti akan saya dapat kiriman dari tim PTR untuk kinerja sementara, karena bulan Oktober, bulan September itu kita memang evaluasi butuh yang namanya peningkatan win rate gitu ya. Win rate kita kan cukup rendah di 2023, ini terendah di tahun ini adalah di bulan 9 dan bulan 10 kemarin ya. Nah, kita lihat ini belum hasil akhir ya, ini bulan November gitu ya. Ini sementara ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal berapa hari ini? Tanggal 7 ya. Tanggal 8 hari ini terakhir. Ini kinerjanya cukup bagus dari 10 kali transaksi, 8 kali profit, 2 kali loss. Ya, ini artinya ya win rate kita adalah 80%. Ini yang sudah terrealisasi ya tentunya. Kemudian kalau ditanya ketika IHSG turun, ada nggak saham yang naik? Nah, kita ambil contoh. Ini untuk menjawab ya. Kita ambil contoh. Ini seperti saham ini kemarin kita beli tanggal berapa ini? Tanggal 7 ya. Hari ini tanggal 8 ya. Ini AHAP ya, AHAP gitu ya. Hari ini naik ya. IHSG turun kan hari ini. Nah, ini naik 113. Kita beli kemarin di harga berapa ini? 100 ya. Sempat turun ke 99 juga ya, tapi hari ini naik. Jadi artinya ketika IHSG turun pun masih ada yang naik. Gitu ya. Jadi terus kemarin itu apalagi ya? Fire, kemudian LP, kemudian CEM ya. Anda lihat saja kinerja ini ya. Jadi artinya tidak terpengaruh. Ini pun loss 2 kali, ini satunya tuh 0, tapi kita anggap rugi karena dijual di harga modal ya. Jadi ya bisa dikatakan nggak ada hubungannya antara IHSG turun dan trading kita jadi sulit ya. Gitu. Kemarin bulan September pun win rate kita rendah tetapi tetap plus ya. Artinya risk management kita jalankan ya baik-baik aja, nggak ada masalah ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Sudah saya jawab. Apakah ketika IHSG turun trading jadi sulit? Tidak juga, tergantung Anda. Pak, tolong bahas Elsa untuk swing proteksi dan TP-nya. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Elsa untuk swing. Oke, sementara ini Elsa mengarah ke turun ya. Nah, ini hati-hati juga, ini karena di bawah sini ada gap ya, ada gap terbuka. Kalau saya mungkin akan menunggu dulu dia turun dulu di 390, target swingnya sudah tercapai di 430 ini. Tapi sayangnya TP2-nya sepertinya akan sulit tercapai, sementara ini akan turun dulu. Untuk El Nusa ini ke 390 itu satu. Kemudian saya melihat potensi turun selanjutnya di 370. Jadi ini swingnya sekarang ini masih proses transisi ke swing turun ya. Jadi ini belum, untuk saat ini belum. Oke. Live mohon info potensi SCMA best price-nya, apa bisa ke 200 best price untuk apa? Untuk trading apa untuk investing gitu ya. Ya saya anggap nggak ada penjelasan ya, trading gitu aja ya. Apakah best price-nya di berapa? Di 200, ini berarti best price naiknya gitu kan. Nah sementara ini ya, kalau Anda lihat ya ini nggak susah buat kita untuk lihat ya. Saham ini kan konsolidasi, artinya best price-nya di mana ya? Pertama di dekat-dekat dengan resistnya gitu, dekat-dekat resist upper line ini ya. Upper line ini kan bergerak di rentang 160 sampai dengan 168 ya. Ini bukan 200 ya, tapi di 160 sampai dengan 170 lah gitu. Itu masih di area konsolidasinya. Begitu ya. Karena ini masih konsolidasi. SMA. Baik. Kita lanjutkan. Ini yang terakhir ya. Tolong bahas UNTR, apakah bisa kembali ke 12.000 seperti tahun 2020? Ini sudah pernah kita jawab kalau nggak salah. Anda cari dong ya di Telegram.
di Telegramnya Yev, ketik United Tractor UNTR ya, UNTR gitu, nanti ketemu. Saya pernah jawab, ini pernah kita bahas, terdekat di 20 dulu. Nih, wah udah tercapai ya 20, hampir tercapai, sorry, ini ada gap 22.000, berarti ini kemungkinan akan mengarah ke dua target terdekat ini. Apakah bisa ke 12.000? Kita akan lihat ya, ini siklusnya seperti ini, seperti saham-saham batubara ya, ini punya siklus naik di 2012, turun hancur di 2013, ini ke 15-an ribu ya, kebetulan 13 ini lowernya, ini 12 sampai dengan 12 di 2016 ini cukup menderita nih orang-orang yang nyantol di sini nih ya, yang waktu itu memang kita menghandle beberapa nasabah yang cukup besar ya, nyantol nggak cuma di Bumi, kemudian PTBA, Antam, banyak sekali saham-saham tambang yang membuat orang itu sakit kepala bertahun-tahun dan nggak beres-beres, baru bisa keluar mungkin di 2018 ini ya gitu. Nah, jatuh lagi di COVID kemarin. Ini kebetulan kita masuk kalau nggak salah, sebentar saya cari dulu. Ini adalah kesempatan ya, berarti ini adalah siklus yang berulang-ulang, berarti ini bisa balik ke 12.000, ke bawah 12.000 bahkan bisa. Sangat bisa, karena ini ada siklusnya. Ya, 10 tahun terakhir dia cuma di sini-sini aja. Anda tinggal tunggu di bawah, jual di atas, gitu-gitu aja. Jadi yang apes ya yang beli-beli di pucuk, gitu aja. Itu adalah makanan santapan orang-orang gitu ya. Jadi buat kita yang ngerti ya nggak akan masuk di atas. Seperti yang saya bilang, seperti TMG, Adaro, kalau ada yang berani beli di pucuk ya itu adalah resikonya sangat besar gitu ya, karena ini siklikal. Siklikal, Anda ngerti siklusnya, kalau siklusnya sudah klimaks ya Anda dibuat turun gitu ya. Dan kalau nggak sadar ya akan dibawa ke bottom gitu. Bottomnya ini ya saya nggak nyebut di 12 ya, ini bottom terendah yang ada mungkin ya di 15, tapi kalau bisa 12.000 itu, di bawah 12.000 bahkan itu sangat langka. Kesempatan itu mungkin 10 tahun itu hanya ada 1 atau 2 kali ya, seperti yang coba kami tunjukkan ya di Pierce ya, kami dapat saham ini karena sekali lagi kita nggak bisa di Pierce, nggak bisa akumulasi saham bank ya. Jadi hal yang kita incar ya semacam UNTR, ICBP kemarin ya gitu. Kita dapat di berapa, di 12 ribuan ini ya, di 12 ribuan ini di tanggal 20 bulan 3 2020. Waktu itu wah market kan udah mulai turun di Februari ya, Februari Maret, orang tuh suruh beli udah gak mau. Pak Yev, saya berhenti dulu membershipnya Peer atau Pierce karena ini marketnya lagi crash. Justru tahun-tahun 2020 itulah waktu yang paling mudah untuk mencari profit ya. Nah gitu ya, ini saya memang waktu itu memang wah sangat berkesan sekali karena penurunan yang cukup kejam, terutama buat pemula-pemula yang ya otomatis mereka akan merasakan ya pengalaman yang buruk ya, terutama yang sebelum pandemi gitu ya masuknya gitu ya. Ya kalau mereka sabar ya mereka akan paling tidak nggak rugi gitu. Tapi ya itulah market, selalu ada pembelajaran, yang jelas kita mau belajar ya itu akan kita bisa kembalikan lagi gitu ya. Tetapi kalau orang itu kalau sudah trauma, sudah rusak mentalnya, wah itu yang bahaya ya, yang disebabkan oleh keteledoran dan tidak mau memanage risiko ya itu ya hasilnya jangka panjang rusak semua, nggak cuma duitnya hilang tapi bisa-bisa gila gitu ya, karena ya turunnya bisa sadis ya. Dan itu wah, menurut saya ya 2020 itu adalah kesempatan emas dan saya rasa nggak banyak orang yang melihat itu ya. Banyak kan orang udah fear di mana-mana, orang waduh marketnya kiamat nih dan sebagainya, ini mau kolaps nih, pandemi nggak tahu kapan selesainya nih gitu ya. Jadi seperti itulah ya. Apakah bisa United Tractor ke 12.000? Bisa aja, sangat bisa karena itu siklusnya. Sementara ini memang bottom-bottomnya di situ ya, di bawah 15.000 ini gitu ya. Ini sudah saya bahas kemarin sudah kita bahas, tapi terdekat ini dulu lah. Nanti kalau kita bilang ke 12.000 nanti orang pada serem nih, nakut-nakutin nih gitu. Tetapi emang faktanya seperti itu ya, ini bolak-balik aja. Tinggal kita apalin aja gitu ya. Nggak perlu pinter-pinter, nggak harus CFA. Ya, Anda perlu pelajari historicalnya seperti apa, fundamentalnya seperti apa, apakah berulang atau tidak, siklusnya seperti apa, itu aja ya. Dan tentunya harus konsultasi dengan Yev gitu ya, kalau saat ini udah oke belum, atau masih bisa tunggu lebih rendah lagi, seperti itu. Nah itu perlu dikonsultasikan kalau terutama untuk bapak ibu yang mungkin masih
memulai ataupun masih proses belajar. Kalau Anda sudah pro, nggak perlu lah join peer-peers, apalagi PTR nggak perlu. Kalau sudah pro dan nggak perlu ya, kalau di kita memang untuk sebagai ini ya support untuk proses belajar Anda lebih cepat. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini, karena itu sudah terakhir untuk United Tractor untuk pembahasan F-Talk malam ini ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini atau F-Talk sebelumnya. Semoga dapat diterima yang positif dan dapat diambil. Semoga Bapak Ibu semua beruntung, mendapatkan profit, mendapatkan pertumbuhan dalam kondisi apapun marketnya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.